Ini hati, tempat berebutnya malaikat dan setan. Untuk mengetahui siapa yang paling banyak bersemayam di sini, simpel. Lihat saja ucapan dan perbuatannya selaras tidak dengan kitab suci. Kalau ucapan dan perbuatannya selaras dengan kitab suci dan perilaku-perilaku Nabi, berarti isi hatinya lebih banyak malaikat. Tapi ketika ucapan dan perbuatannya tidak selaras, alias bertolak belakang dengan kitab suci dan kecenderungan menolak perilaku Nabi, oh berarti isinya setan. Kalau mau nyari setan jangan jauh-jauh. Musuh yang sebenarnya itu ada di dalam diri, bukan di luar. Ketika kita ini tidak mengenali siapa musuh kita di dalam, maka jangan harap akan muncul yang namanya indahnya kebersamaan. Bersama itu kan seharusnya indah dong. Ada keragaman. Bukti kalau Tuhan itu ada kelihatan ketika kita di tempat ramai. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam. Jadi macam-macam. Itu bukti adanya Tuhan tuh begitu. Macam ragam manusia yang ada itu membuktikan kebesarannya. Tidur bukan tujuan hidup, makan bukan tujuan hidup, hanya sarana. Termasuk semua aktivitas keduniawian kita adalah sebuah sarana untuk kehidupan, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah apa? Ibadah. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini jauh lebih penting daripada ini. Karena faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nggak usah jauh-jauh kita kumpul di ruangan ini. Kalau yang dikumpulin orang budak, kira-kira percuma nggak yang ceramah? Mau 17 penceramah juga percuma bu kalau yang dikumpulin orang budak semua. Ngerti? Gini aja dia. Tapi seandainya yang kumpul orang buta di sini, biar 5 menit orang ngomong kedengeran dia tahu. Jadi banyak orang tertipu di dunia ini hanya mengandalkan penglihatan. Saya punya seorang teman namanya Dedi Jam. Kakinya buntung 1 tahun 88 dicium kereta. Sekali waktu dia punya motor. Akhirnya dibuat motornya roda 3. Sekali waktu dia pergi ke Senen mau belanja. Di Jalan Jenderal Sudirman dikejar sama polisi BM motor gede. Biasanya pikiran kita apa? Ditilang kan? Buruk sangka. Begitu polisi ini ngobrol dengan ketemu dengan Dedi Jam ini, ditanya, "Mas, maaf, bikin motornya di mana?" Ternyata cuma kepengen tahu bikin motornya di mana. Begitu lagi ditulis alamat, itu setiap mobil yang lalu lalang buka kaca. "Pak, woi, tega amat tuh orang buntung pakai ditangkap." Digituin. Kenapa bisa muncul perkataan dan pikiran seperti itu? Karena hanya mengandalkan penglihatan saja. Perkara bahwa hidup ini adalah untuk ibadah, ayo jangan sampai salah niat. Ya, meskipun usaha ini dibangun lewat sebuah materi, tapi tetap isinya adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Karena di situ adalah puncak dari sebuah keberhasilan. Mampu melihat kesalahan diri, ya, lalu tidak marah ketika dikoreksi. Itu dia.